asal-usul dari dan sejarah singkat Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate juga dikenal luas dengan nama Kesultanan Ternate. Sebutan disematkan dalam nama Ternate sebagai penanda bahwa kerajaan ini bercorak Islam. Juga dapat dikategorikan sebagai salah satu kerajaan Islam tertua di Indonesia yang terdapat di daerah Maluku. Ternate berkembang cukup pesat dibandingkan dengan kerajaan di Maluku lainnya. Ini dilatar belakangi oleh armada militernya yang kuat dan kayanya Ternate dengan sumber rempah-rempahan berharga. Letak dan pendiri Kerajaan Ternate. Secara geografis, Kerajaan Ternate terletak di Kepulauan Maluku, lebih tepatnya berada di antara Pulau Irian Jaya dan Sulawesi. Di masa lalu, Kepulauan Maluku terkenal sebagai The Spicy Island. Julukan ini diberikan lantaran predikat Kepulauan Maluku sebagai penghasil terbesar rempah-rempah di Indonesia. Pada masa tersebut, rempah-rempahan memiliki nilai yang lebih tinggi daripada emas, sehingga jalur perdagangan di Kepulauan Maluku juga disisipi oleh penyebaran Islam. Tentunya kondisi tersebut juga berimbas pada kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Kerajaan Ternate sendiri didirikan pada abad ke-12. Pendiri kerajaan ini adalah Bah Masur Malamo yang memimpin kerajaan sejak tahun 1257 hingga 1272. Kehidupan politik Kerajaan Ternate. Kehidupan politik Kerajaan Ternate dipimpin oleh 5 atau 5 persaudaraan yang terdiri dari perkumpulan antara Ternate dengan daerah sekitarnya. Sama-sama terletak di sebelah barat Halmahera. Ternate pada dasarnya hampir memiliki kesamaan sistem dan kehidupan politik Ternate. Pada masa lalu, pandangan politik Ternate juga dipengaruhi oleh bangsa Portugis yang ternyata hanya memiliki keuntungan politik adu domba. Alhasil, antar wilayah Tidore dan Ternate sempat bersitegang di masa lalu, terutama di ranah politik. B. Ekonomi Kerajaan Ternate. Perekonomian masyarakat Ternate banyak ditunjang oleh rempah-rempah dan perikanan sebagai sektor ekonomi utamanya. Memiliki tanah yang subur, wilayah Ternate banyak menghasilkan rempah seperti pala dan cengkeh. Salah satu daerah penghasil rempah terkenal di Ternate adalah Kepulauan Banda. Minat pasar Ternate rempah mulai terlihat pada awal abad ke-12 dengan banyak meningkatnya permintaan cengkeh. Perdagangan rempah di Ternate semakin meluas seiring dengan kecakapan dengan anjurannya berdagang di luar Pulau Maluku. Kemudian, perekonomian masyarakat ditunjang dengan melimpahnya hasil laut di Kepulauan Maluku, terutama ikan jenis cekalang yang juga banyak diminati di pasaran. Realitas sosial Kerajaan Ternate. Realitas sosial masyarakat Ternate sempat terombang-ambing lantaran konflik agama yang terjadi dalam sosial masyarakat. Seperti yang diketahui, dengan terjadinya Kerajaan Ternate, mayoritas masyarakat merupakan pemeluk agama Islam. Namun, ketika bangsa Portugis yang datang untuk berdagang juga menyebarkan ajaran agama baru, yaitu Katolik, konflik sosial pun mulai terjadi. Portugis yang ingin mengambil kesempatan sempat mengadu domba pribumi dengan mereka yang menganut agama Katolik bawaan Portugis. Bahkan ketika Belanda datang ke Maluku, Belanda juga melakukan rencana dengan menyebarluaskan agama Protestan. Alhasil, dengan politik adu domba negara-negara asing tersebut, kerajaan Ternate sempat mengalami krisis sosial lantaran terjadi perpecahan antara menganut agama Islam, Katolik, dan Protestan.
namanya, kerajaan Ternate merupakan kerajaan Islam dengan mayoritas masyarakat pemeluk agama Islam. Meskipun demikian, setelah kedatangan Portugis dan Belanda ke Ternate, masyarakat juga mulai mengenal agama Portugis dan juga Protestan. Kehidupan kebudayaan Kerajaan Ternate. Kehidupan kebudayaan masyarakat Ternate sehari-harinya banyak dipengaruhi oleh hukum-hukum Islam. Salah satu peristiwa yang menjadi bukti adalah pada saat dijalankannya sumpah perdamaian antara De Mesquita dengan Sultan Hirun. Perjanjian dilaksanakan dengan mengambil sumpah lewat Al-Quran. Kentalnya pengaruh agama Islam juga dapat diamati dari bangunan serta peninggalan yang di daerah Ternate. Peninggalan ini seperti Masjid Sultan Ternate dan Ternate. Kerajaan Ternate. Sistem pemerintahan Kerajaan Ternate merupakan kerajaan Islam yang menganut sistem demokrasi. Raja kerajaan pada pemerintahan dijuluki sebagai sultan. Secara garis besar, fungsi dari kerajaan hanya sebagai parlemen. Posisi Sultan Ternate juga merupakan sebagai lembaga eksekutif dan legislatif dari Kerajaan Ternate. Lembaga eksekutif pada Ternate juga dikenal dengan istilah Bobato Madokolo. Bagian tersebut terdiri dari Jogugu atau Perdana Menteri, Kapita Perang atau Menteri Pertahanan dan Keamanan, Kapita Lau atau Laksamana Angkatan Laut, Hukum Sausio atau Menteri Dalam Negeri, Hukum Sangaji atau Menteri Luar Negeri, Tuli Lamo atau Menteri Sekretaris Negara, Bobato 18 dan juga 18 anggota legislatif aktif. Ternate. Puncak kejayaan Kerajaan Ternate berlangsung ketika kesultanan dipimpin oleh Babula Datusya 1970 sampai 1523. Babula Datusya atau yang juga dikenal dengan Sultan Babula merupakan sultan ke-24 dari Kesultanan Ternate pada masa pemerintahannya. Wilayah Ternate mengalami perluasan di Sulawesi, Filipina hingga Marshall. Bahkan tercatat sebanyak 72 pulau kecil berpenghuni juga berhasil dikuasai oleh Sultan Babula. Tak hanya itu, perang berkepanjangan dengan Portugis pun berhasil diatasi oleh Sultan Babula. Kegiatan dagang rempah-rempah pun memasuki puncak hingga Ternate memperoleh predikat sebagai pedagang jalur sutra yang menengah mengalah jalur sutra Eropa. Dan Ternate. 1. Keunggulan Ternate yang menimbulkan kecemburuan kerajaan lain. Pada awalnya terdapat 4 kerajaan di Pulau Maluku. Keempat kerajaan tersebut antaranya Ternate, Bacan, Obi, dan Jailulo. Dari keempat kerajaan tersebut, Kerajaan Ternate merupakan satu-satunya kerajaan yang unggul baik dari segi ekonomi maupun segi pemerintahan. Hal ini kemudian menyebabkan kecemburuan sosial yang muncul di antara ketiga kerajaan lainnya, sehingga keempat kerajaan tidak bisa menyatu melainkan berbalik memusuhi Ternate. Akhirnya terjadilah perebutan kekuasaan akan komoditas rempah yang tidak bisa dihindari. 2. Politik adu domba. Sebagai daerah penghasil rempah-rempah terbesar, Maluku juga dipenuhi dengan bangsa negara asing yang datang untuk berdagang. Namun, ternyata bangsa Portugis dan Spanyol yang berdagang di sana bertujuan untuk memonopoli hasil rempah-rempahan dari Maluku. Melancarkan tujuan ini, Spanyol dan Portugis pun mengadu domba Ternate dan Tidore. Hingga akhirnya pecahlah perseteruan di antara Ternate dan Tidore. Tentunya dari perselisihan ini, pihak Spanyol dan Portugis diuntungkan karena dapat memonopoli perdagangan rempah-rempah. 3. Perseteruan Ternate dan Tidore. Perseteruan yang terjadi antara Ternate dan Tidore berlangsung cukup lama. Perseteruan terjadi lantaran masing-masing daerah berambisi menguasai sektor lajur perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Maluku. Konflik di antara keduanya pun sempat berakhir, sementara dengan diadakannya perjanjian damai di Pulau Mortir. Namun, perjanjian damai tersebut tak berlangsung lama, lantaran kedua kerajaan membentuk persekutuan dengan daerah-daerah tertentu dalam perdagangan rempah. Kerajaan Tidore bersekutu dengan 9 daerah, meliputi pulau-pulau antara Halmahera hingga Papua Barat, Soesio,
Jailolo, dan Makayan. Di satu sisi, kerajaan Ternate juga membentuk aliansinya sendiri dengan mengumpulkan 5 daerah-daerah dalam perkumpulan antaranya Ambon, Seram, Bacan, dan Obi. Perkumpulan 5 daerah ini kemudian dikenal dengan sebutan Uli 5. Tuh, Masjid Sultan Ternate. Bukti peninggalan kerajaan Ternate adalah Masjid Sultan Ternate. Catatan sejarah menyatakan bahwa masjid ini telah dibangun sejak masa pemerintahan Sultan Jamal Aluddin, Raja ke-18. Meskipun demikian, hingga saat ini masih belum ditemukan catatan berkaitan tentang tahun awal pendirian masjid ini. Hingga saat ini, masyarakat Ternate masih menggunakan Masjid Sultan Ternate ini untuk beribadah, bahkan masyarakat masih meneladani tradisi Kolona Uci Sabea yang dilaksanakan pada bulan Ramadan, tepatnya di malam ke-16. 2. Benteng Toluco. Benteng Toluco juga dikenal dengan sebutan Benteng Polandia. Benteng ini didirikan oleh seorang kebangsaan Portugis bernama Francisco Sernau pada tahun 1540. Tujuan awal pembentukan benteng ini tidak lain adalah sebagai markas pertahanan. Markas pertahanan di Benteng Toluco ini juga merupakan tempat berlindung dari serangan Spanyol yang pada waktu itu sama-sama berada di Maluku. Letak benteng ini pun bisa dibilang sangat strategis lantaran berada di kedudukan tinggi dan dekat dengan perairan, sehingga sangat cocok dijadikan sebagai tempat pengintaian. 3. Keraton Kesultanan Ternate. Bangunan bersejarah yang menjadi bukti kebudayaan kerajaan Ternate adalah Keraton Kesultanan Ternate. Keraton Ternate berada di pusat kota Ternate. Bangunannya tercatat sebagai bangunan keraton yang terinspirasi dari gaya arsitektur Tiongkok dan budaya lokal. Interior bangunan Kesultanan Ternate juga dibangun menggunakan benda-benda berbalut emas. Hal ini menandakan bahwa di masa lalu kesultanan ini merupakan kerajaan yang besar dan jaya. 4. Makam Sultan Ba'abullah. Salah satu peninggalan kerajaan Ternate yang selalu ramai dikunjungi oleh para penziarah adalah makam Sultan Ba'abullah. Sultan Ba'abullah merupakan raja ke-24 yang terkenal dengan julukannya sebagai Sultan 27 Pulau. Pada akhir hayatnya, sang sultan disemayamkan di puncak Bukit Fora Madiahi yang berlokasi di desa Poromadiahi atau kampung tertua di Ternate, dekat dengan lereng Gunung Galamalam. Thank you for watching.